Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini Bu Yeni akan memberikan sebuah materi tentang ciri-ciri dan fungsi surat. Namun, sebelum Bu Yeni jelaskan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, yang pertama yang akan Bu Yeni bahas yaitu tentang ciri-ciri surat dinas. Simak ya. Adapun ciri-ciri surat dinas antara lain 1. Terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan ataupun instansi yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Yang ketiga, adanya nomor surat tujuannya agar tertib administrasi dalam surat menyurat. Yang keempat, terdapat bagian lampiran yang menyatakan jumlah lembar surat dinas dan perihal yang menyatakan isi dari surat dinas itu apa. Yang kelima, adanya stempel dan tanda tangan dari instansi karena surat dinas itu adalah surat yang resmi, maka harus ada stempel dan tanda tangannya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang fungsi surat dinas. Yo, apa saja ya fungsi dari surat dinas? Yang pertama, surat dinas dijadikan sebagai pedoman sebuah pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, dijadikan sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan sebagai arsip bagi sebuah instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga ya. Kemudian, yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari surat pribadi. Adapun ciri-ciri surat pribadi antara lain 1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat ya, tidak ada kop suratnya. Yang kedua, surat pribadi tidak mempunyai nomor surat ya, tidak mempunyai nomor surat seperti surat dinas. Yang ketiga, salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi bersifat non-formal dan santai. Jadi terserah, misalnya salam kangen, salam hormat, assalamualaikum, nah seperti itu. Yang keempat, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Memakai bahasa baku jika surat pribadi itu bersifat setengah resmi. Dulu sudah Bu Yeni jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa surat pribadi ada dua, surat pribadi bersifat kekeluargaan dan bersifat setengah resmi. Serta menggunakan bahasa tidak baku kalau sifatnya tidak resmi. Itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, ciri terakhir, bahwa format surat pribadi biasanya lebih bebas ya, tidak begitu baku kata-kata yang digunakan. Seperti itu anak-anak. Lalu, apa saja fungsi dari surat pribadi? Simak ya anak-anak penjelasan dari Bu Guru. Ya, fungsi surat pribadi yang pertama yaitu untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal dan sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Nah, misalnya perasaan gembira, perasaan sedih. Nah, biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan. Tujuannya apa? Agar orang yang diberi surat tahu, oh, kalau si A ini keadaan hatinya baru bersedih, kalau si B ini keadaan hatinya baru senang. Nah, seperti itu.
Jadi untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, menjadi wakil dari penulis. Surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat, ya. Maksudnya surat itu mewakili dari si penulis. Nah, surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lain. Itu ya, Nana. Lalu, fungsi surat pribadi yang ketiga yaitu sebagai sarana penyampaian ide. Penyampaian gagasan atau ide bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, si penulis bisa menyampaikan ide serta gagasannya secara bebas. Nah, misalnya ingin mempunyai saran atau ide yang ingin ditujukan kepada orang lain, bisa diwakilkan dengan menulis surat gitu ya, Nana. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu sebagai sarana menyampaikan sebuah informasi. Mengingat surat pribadi bisa ditulis dengan bahasa yang tidak baku, maka surat pribadi bisa menjadi satu di antara sarana dalam penyampaian informasi terbaru yang memang ingin dibagikan kepada kerabat dekat, misalnya teman atau saudara, seperti itu anak-anak. Ya anak-anak, begitu tadi penjelasan dari Bu Yeni. Semoga bermanfaat dan semangat terus dalam belajar daringnya. Jaga kesehatannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.